Assalamualaikum semuanya, masih bersama Idasha di sini. Nah, teman-teman, di video kali ini aku ceritanya nih mau berbagi tips gitu. Dan tips yang aku buat di video kali ini adalah request dari salah satu subscriber gitu. Nih komennya dia, bagaimana sih cara untuk mengecilkan badan? Nah, cara mengecilkan badan di sini adalah secara alami dan yang pastinya sehat. Udah gitu juga aman ya, nggak berbahaya gitu. Dan insya Allah bisa dipraktekkan untuk semuanya ya. Nah, oke, seperti apa sih gitu tips-tips dari aku tentang bagaimana caranya untuk mengecilkan badan secara alami dan juga sehat. Langsung aja kita, let's go! Cara yang pertama nih teman-teman, itu yang pertama kali harus dilakukan adalah niat. Iya, karena setiap kita ingin melakukan sesuatu itu harus ada niat, dan niat di sini harus niat yang positif. Seperti di awal video tadi kan aku udah bilang. Jadi kita itu niatnya di sini adalah untuk mencari gitu ya, untuk mencapai gitu titik berat badan yang ideal, yang mana itu bisa dihitung ya. Aku juga nggak paham itu caranya gimana, tapi semua orang itu berat badan idealnya beda, tergantung tinggi badannya. Jadi orang dengan tinggi yang sangat gitu dengan yang tinggi cuma segini itu beda ya berat badannya. Jadi apa namanya, kalian pasti kan pernah ada tuh orang yang tinggi gitu, terus berat badannya misalkan berapa 80 kilo, tapi dia kan nggak kelihatan gemuk karena memang dia istilahnya tuh tinggi. Sedangkan orang yang tinggi cuma segini dengan berat badan yang sama itu kan kelihatannya gede banget ya. Itu. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana untuk mengecilkan badan di angka ideal, dan yang pastinya itu supaya kita sehat. Karena seperti yang banyak gitu ya kita tahu kan, kalau kelebihan berat badan atau obesitas atau kegemukan itu banyak efek negatifnya. Kalau untuk masalah ada tuh kan ya slogan yang big is beauty. Beauty oke lah, beauty gitu, cantik ya. Karena memang perempuan itu cantik gitu. Karena memang dia secara physically itu udah cantik gitu ya. Tapi nih ya, ternyata orang yang memiliki berat badan yang di atas gitu dari batas ideal sesuai tingginya dia, itu mempunyai banyak resiko kesehatan. Contohnya jantung, stroke, kolesterol, belum lagi diabetes. Itu katanya tuh orang yang kegemukan itu lebih berisiko ya, walaupun orang yang badannya kecil atau kurus juga bisa terkena, tapi paling enggak kan kita meminimalisir risiko. Sudah gitu, dengan berat badan ideal nih, dampak baiknya lagi itu kan lebih mudah mencari pakaian yang pas kan ya. Kalau terlalu gemuk itu kan kayaknya lumayan sulit, jadi harus bikin sendiri ya. Walaupun sekarang sih udah banyak ya gitu penjahit atau seller yang memang sengaja bikin yang oversize gitu, tapi mungkin produksinya juga masih sedikit, jadi model-modelnya kan ya sedikit, jadi gitu aja kan. Jadi yang pertama harus dilakukan untuk mendapatkan berat badan ideal itu harus ada niat yang lurus. Niatnya di sini adalah untuk kesehatan, karena kalau kita sehat itu kan enak ya. Jadi usahakan niatnya di sini benar-benar lurus untuk menjaga kesehatan kita, supaya kita selalu bugar, supaya kita selalu segar gitu. Nah, dengan bugar dan segar itu kecantikan akan terpancar dengan alami ya, teman-teman. Nih, jangan sampai kalian itu yang terutama yang gemuk nih ingin menurunkan berat badannya itu karena misalkan karena cowoknya yang minta. Jangan ya, karena apa, itu akan menjadi tekanan dan itu akan menjadi beban stres di pikiran kita. Tapi kalau kita niatnya itu demi kesehatan gitu, dan kita benar-benar niatnya tuh lurus demi kesehatan, dengan di situ kan kita nggak akan tertekan, nggak akan stres, jadi kita akan menjalaninya dengan baik. Terus yang kedua adalah menjalani pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu banyak sekali ya. Terus apa aja yang bisa kita lakukan untuk bisa menjalankan pola hidup sehat? Pola hidup sehat yang bisa kita lakukan itu salah satunya adalah dengan makan makanan yang bergizi. Nah, banyak kan di pelajaran sekolah juga dulu tuh bahwa apa aja menu yang sehat itu dari apa aja, yang mengandung apa aja kan. Kalian bisa cari tahu sendiri makanan yang sehat dan yang nggak sehat tuh, aku yakin kalian bisa lah ya, tahu lah ya. Nah, selain
makan makanan yang bergizi, yang gizinya seimbang nih, usahakan kalian juga makannya itu lebih dibanyakin gitu makanan yang berserat gitu. Ya seperti contohnya kan ada di buah sama sayur nih. Jadi selain seimbang gitu kan gizinya, usahakan itu lebih banyak mengkonsumsi sayur dan juga buah. Ya terserah kalian aja bagaimana cara membaginya. Yang penting tuh buah sama sayur itu setiap hari ada di menu makanan kita. Nah terus selanjutnya pola hidup sehatnya yaitu dengan mengurangi makanan manis nih. Siapa yang suka dengan manis? Apalagi di Jogja sini ya, aku juga kadang bingung tuh. Segala makanan, segala minuman itu ya nyaris 70 atau 80% itu identik dengan manis ya, kalian tahu sendiri lah. Agak susah, makanya aku lebih suka masak sendiri karena biar lebih bisa disesuaikan kadar manisnya gitu. Walaupun mungkin menurut orang lain nggak enak, tapi kan yang penting sehat. Nah, terus selanjutnya pola hidup sehat yang bisa kalian terapkan adalah makan teratur. Ya, jadi terserah kalian ya mau makannya tuh apa gitu ya. Yang penting makannya tuh teratur. Karena dengan makan teratur, apalagi nih terutama sarapan nih, jangan sampai ketinggalan ya. Itu sarapan itu kan gunanya untuk energi, untuk memulai hari aktivitas kita, apalagi yang aktivitasnya ada di luar gitu ya. Itu pastinya butuh energi. Nah, dengan makan yang teratur itu kondisi badan kita kan akan selalu terjaga dan lambung kita juga bisa menyesuaikan kapan ada makanan masuk, kapan ada minuman masuk gitu ya. Nah kalau kita makan yang gak teratur itu misalkan nih makan pagi terus siang gak makan, sorenya makan, nah itu kasihan gitu perutnya, kasihan alat pencernaan kita tuh kasihan karena biasanya mereka akan kewalahan gitu kan mengolah makanan tersebut. Terus juga nih kadang orang yang makan yang gak teratur itu kadang sekali makan langsung banyak gitu kan. Nah padahal itu yang nggak baik gitu, itu nggak bagus gitu ya kayak gitu. Jadi lebih baik kalian itu makannya nggak terlalu banyak gitu ya, tapi jangan terlalu sedikit juga ya, sesuai dengan porsi kalian aja lah kalau makan gitu seberapa gitu. Nah kecuali kalau ingin bener-bener ditarget itu ya usahakan agak diturunin porsinya sedikit demi sedikit gitu. Nah jadi yang penting tuh setiap harinya makan, entah sehari 2 kali atau sehari 3 kali, tapi selalu seperti itu. Dan apabila di tengah-tengah makan yang pertama dengan makan yang kedua ingin cemilan gitu ya, usahakan cemilannya sehat seperti misalkan buah-buahan, jadi ngambilnya buah aja gitu, atau kalau mau ya sayuran boleh buat cemilan. Terus pola hidup sehat yang selanjutnya adalah banyak minum air putih atau air mineral ya. Nah ini buat kalian yang penggemar Thai tea, boba gitu, usahakan dibatasi atau ya sedikit direm lah gitu ya, demi kesehatan teman-teman. Jadi memang berat, cuman ya gimana ya, kan ini demi kesehatan. Terus pola hidup sehat selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah aktif bergerak atau rajin berolahraga. Nah, jadi setelah kalian itu kan makan dengan teratur, makannya itu kan untuk memenuhi energi. Nah, kalau energinya itu cuma menumpuk dan kita itu nggak pernah bergerak, kerjanya cuma rebahan, main HP gitu, ya udah mau nggak mau apa yang kalian makan, entah itu sedikit apalagi kalau banyak yang dimakan, ya itu hanya akan menimbun lemak, hanya menjadi daging. Kalau orang Jawa bilang tuh cuma jadi daging gitu makanannya, karena nggak jadi energi, karena nggak ada keringat yang dikeluarkan gitu. Jadi kalian juga harus aktif bergerak ya, yang ringan-ringan dulu aja, mungkin bisa dengan apa ya, membiasakan diri jalan kaki, apalagi kalau cuma ke warung yang deket rumah itu ya jalan kaki aja lah gitu, nggak usah pakai motor apalagi pakai mobil. Terus kalau yang kalian kerja itu kalau bisa nih supaya terlatih gitu ya buat bergerak gitu, jalan kaki itu kalau parkir motor atau parkir mobil itu yang agak jauhan gitu. Kenapa ya? Tujuannya biar kita itu mau ke tempat yang dituju itu langkah kakinya lebih banyak. Coba kalau parkirnya deket banget kan, jadi kalian jalannya cuma sedikit, cuma sebentar. Nah, caranya bisa kayak gitu ya. Atau mungkin bisa juga yoga atau senam atau apa. Sekarang kan banyak banget tuh fasilitas di YouTube juga. Aku tuh ada itu yang aku subscribe, itu yang kayak channel senam gitu ya, ada di rumah bisa senam sendiri, ada channel yoga juga ya, buat bisa bergerak aja gitu. Nah yang terakhir nih, yang pola hidup sehat itu istirahat yang cukup. Jadi cukup istirahat setelah kita rajin bergerak, makan yang teratur, makan bergizi, minum air putih. Jangan lupa kita juga harus istirahat yang cukup, karena kan kita ini, tubuh kita juga butuh istirahat. Robot aja kan kalau dipakai terus menerus itu kan bisa konslet ya. Terus tips yang selanjutnya
yaitu adalah berpikir optimis. Nah, jadi kita kan tadi udah niat untuk hidup sehat, untuk menurunkan berat badan ke titik ideal kita. Kita juga sudah mencoba untuk melakukan berbagai macam aktivitas, berbagai macam cara untuk menjalani pola hidup sehat. Nah, setelah itu kadang nih kan suka ada godaan gitu ya, suka ada yang mencibir, nyinyir gitu. Alah paling nanti gitu lagi. Ah paling gini lagi. Kan biasanya suka kayak gitu. Nah, kalian optimis aja walaupun ada yang bilang, "Ya nggak mungkin gitu kamu yang segini kok bisa jadi kerja segitu." Nggak ada yang nggak mungkin ya, teman-teman. Semua itu mungkin asalkan ada usahanya. Jadi kalau kita ada niat untuk melakukan sesuatu, apalagi sesuatu itu positif gitu, dan kita sudah berusaha menjalaninya, itu bisa kok tercapai. Yang penting itu jangan pernah berhenti. Yang penting kita itu konsisten gitu dengan apa yang kita lakukan terus menerus, dan pikiran kita juga optimis. Itu aku yakin gitu, kamu harus yakin gitu bahwa akan sampai ke tujuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya kan sehat gitu ya, gak usah mikirin cepet-cepetannya gitu ya, karena setiap orang itu kan apa ya, menjalani penurunan badan gitu, hasil diet setiap orang itu akan beda-beda. Jadi antara si A sama si B itu nggak akan sama gitu. Walaupun mungkin pakai obat gitu ya, obat yang diminum sama, itu belum tentu hasilnya akan sama cepetnya. Ada yang lama gitu, ada yang cepet. Nah, kalau di sini sih aku lebih nyaranin ke yang alami aja. Jadi step by step, pelan tapi pasti gitu. Yang penting kalau misalkan nih, kalian kan targetnya nih dalam sebulan gitu ingin turun 5 kilo atau turun 10 kilo, itu bisa dilakukan gitu. Kalau misalkan wah setelah seminggu udah ada perubahan apa belum, ya udah kita jalani aja seperti itu terus gitu. Yang penting kita optimis pikirannya, karena bagaimanapun pikiran itu akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, kalau pikirannya kita udah negatif, yang ada kita jadi akan kayak mager gitu ya untuk menjalaninya. Begitu, yang penting lagi adalah konsisten. Jadi kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita niatkan. Konsisten ini berat ya, tapi hasilnya bagus loh. Nah, oke teman-teman, itu tadi tips-tips dari aku tentang bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami dan sehat. Nah, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya kalian gak dianggap spam ya teman-teman. Nah, buat kalian yang punya pengalaman dengan diet yang sehat atau ingin menambahkan apa yang tadi di video ini yang aku sampaikan masih ada yang kurang gitu, kalian boleh share ya di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa baca komen kalian dan bisa bertambah pengetahuannya, bertambah wawasannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya juga ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.